Dahlia. Setelah meninggalkan Mami di daerah entah berantah, aku tancap gas dan ngebut tanpa tujuan. Pikiranku kalut dan takut. Kulirik Naura yang tertidur di kursi sampingku. Aku harus mencari tempat menginap malam ini. Aku harus menenangkan pikiranku dulu, baru mengambil langkah selanjutnya. Aku membelokkan mobil ke sebuah hotel yang tidak begitu besar. Kulihat jam di ponselku, sudah jam 1 malam. Dengan menggendong Naura, aku melakukan check-in. Semuanya berjalan lancar. Naura tidak rewel. Setelah aku buatkan susu, dia tidur lagi. Sepertinya malam ini aku tidak bakal tidur. Benar-benar tidak tenang perasaanku. Apakah Niki mati? Pertanyaan itu berulang-ulang hadir di otakku. Aku takut, sangat takut. Ku yakin Niki sudah mati waktu terjatuh dari tangga. Jadi aku hanya membuang mayat saja. Tidak. Bagaimana kalau ada yang menemukan jasadnya? Apakah polisi akan mengejarku? Atau lebih parah lagi, memenjarakan aku? Oh, tidak. Aku tidak mau. Gak terasa udah pagi aja. Sekarang jam 5 pagi. Naura sudah bangun. Segera aku mengajaknya mandi dengan air hangat. Aku harus segera pergi dari tempat ini. Tak boleh ada jejakku. Setelah mandi, aku bersiap untuk pergi lagi. Tapi sebelumnya, aku mengecek ponselku dulu. Membuka berita di internet. Ku cari-cari berita tentang penemuan mayat di sungai. Namun tak ada. Semua berita online seputar Jakarta, hampir seluruhnya aku cek. Memang tak ada berita penemuan mayat. Mungkin jasad Niki menghilang, tenggelam atau bahkan sudah dimakan buaya. Ku ambil tas dan menggendong Naura. Aku keluar kamar hotel. Rasa tidak percaya diri menyerangku, sehingga aku harus mengenakan kacamata hitam pagi-pagi. Tak apalah, aku takut ada yang mengenalku. Apalagi kalau ada polisi. Segera aku melakukan check out. Keluar dari hotel, aku menyetir lagi mobilku. Mau kemana? Pulang ke rumah Niki juga tak mungkin. Akan banyak pertanyaan dari tetangga bila mereka tak melihat Niki. Makan dulu aja lah. Memasuki sebuah restoran fast food di pagi hari jam 9. Rasanya aku tamu yang pertama. Mbak waitress menyuruhku menunggu pesanan. Mereka memberi Naura mainan merchandise. Anak itu asik bermain sendiri di KitKare. Sambil menunggu hidangan, aku mencoba menghubungi beberapa temanku. Mungkin mereka bisa membantuku bersembunyi sementara. Aku teringat seorang teman yang tinggal di Batam. Aku segera menghubunginya. Halo, Dea. Sapaku saat sudah tersambung. Siapa nih? Balas suara perempuan dari seberang. Ini aku, Dahlia, Semarang. Ku coba mengingatkan. Dea terdiam sebentar. Mungkin sedang berusaha mengingat. Sudah sangat lama tidak berhubungan. Meski aku masih menyimpan nomornya. Oh, Dahlia. Iya, aku ingat. Yang mantan pacarnya Ruli, kan? Iya, bener, Dea. Lega rasanya. Dea masih mengingatku. Dulu di Semarang, aku pernah akrab sama dia. Ada apa? Masih ingat aja. Dahlia terdengar ketawa. Hehe, aku juga. Malu rasanya menghubungi teman hanya di saat susah saja. Aku mau minta tolong. Apaan? Aku mau kerja di Batam. Apa kau bisa menolong? Tanyaku. Dia terdiam agak lama. Kerja apa? Akhirnya dia bertanya. Terserah, ujarku pasrah. Bagiku yang penting sekarang
Aku harus keluar dari Jakarta dan pergi yang jauh. Ya udah, kamu kesini kapan? Secepatnya, deh. Aku akan naik kapal laut, sebab aku membawa mobil, kataku. Kalau harus jual mobil dulu di sini, akan memakan waktu lagi. Keburu jasad Niki ditemukan. Oke, aku tunggu. Telepon kalau sudah sampai, aku jemput. Dia menutup telepon. Pesanan makanan datang. Aku segera melahapnya. Naura aku suruh makan sendiri. Aku tadi pesan 2 beef burgers dan 2 minuman. Kurasa cukup kenyang. Aku harus mendapatkan tiket kapal laut sekarang juga. Tanpa buang waktu, aku mendatangi sebuah agen tiketing. Beruntungnya aku masih ada tiket ke Batam dengan kapal laut. Segera aku membelinya. Tanpa persiapan yang masak, aku pun melaut ke Batam. Perjalanan Jakarta-Batam via laut adalah 1 hari 1 malam. Sesuai yang kupesan, aku mendapatkan kabin first class. Ada 2 tempat tidur dan kamar mandi dalamnya. Kabinnya bersih dan rapi. Lumayanlah buat perjalanan sehari semalam. Welcome to Batam, kata Dea saat aku sampai di Batam. Apa kabar, Dahlia? Tanyaku sambil cipika-cipiki. Kabarku baik, aku menjawab. Halo sayang. Dea membungkuk, menyapa Naura yang duduk di kereta bayi. Ini anaknya Ruli. Dea menatapku. Aku mengangguk. Naura memang anaknya Ruli, cowok selingkuhanku saat aku kuliah di Semarang. Saat itu aku LDRan sama Niki. Tapi aku mendua akibat terbius rayuan Ruli. Aku terjerumus dalam perbuatan dosa. Akibatnya aku hamil. Aku menyembunyikan kehamilanku. Tapi perutku semakin membesar. Akhirnya aku berterus terang dengan mamaku. Sambil nangis-nangis berharap mama mau membawaku ke dokter atau dukun. Biar mamaku yang single parent sangat marah. Dia yang rela bekerja pagi sampai malam hanya untuk biaya kuliah aku, akhirnya harus kecewa. Tidak ada dokter yang mau kandungan aku, karena tidak ada alasan yang tepat. Juga karena kandunganku sudah besar, sekitar 5 bulan. Mama yang pusing akhirnya punya ide membayar orang untuk menikahiku. Gila ya. Tapi begitulah seorang ibu. Dia akan rela berkorban apapun demi anaknya. Seperti mamaku. Dia berbuat begitu karena tak ingin aku terus menangis karena malu. Ruli sudah minggat, pulang ke kampung halamannya di luar pulau, entah di mana. Aku bilang padamu ya, para gadis, kalian itu jangan percaya omongan dan janji surga lelaki. Mereka akan menjadi sangat baik bila ada maunya. Apalagi saat merayu meminta kehormatanmu. Perteballah iman agar kalian takut dosa dan takut Tuhanmu. Setelah menyelesaikan administrasi, akhirnya aku bisa mengambil mobilku. Selanjutnya aku mengikuti mobil Dea ke rumahnya. Ternyata Dea tinggal di sebuah komplek kos mewah. Kamarnya besar dan fasilitasnya lengkap. Yang tinggal di sini cewek semua. Ada ibu kosnya juga. Mereka semua memanggilnya Mami Fitri. Halo, baru datang ya? Mami Fitri menyapaku ramah. Iya, Mam, jawabku. Mami Fitri memandang Naura, kemudian melihatku. Sudah punya anak? Iya, aku mengangguk. Oke, gak apa-apa. Nanti biar dibantu ngomong Dea. Kalau kau ada job, kata Mami Fitri. Makasih, Mam. Selanjutnya, Mami Fitri menunjukkan sebuah kamar padaku. Aku boleh memakainya free,
Asalkan kerja yang bagus. Itu aja syaratnya. Istirahatlah. Nanti malam kau harus bekerja, ucap Mami Fitri sambil berlalu meninggalkan kamar. Malamnya Mami menyuruhku berdandan. Akan ada tamu katanya. Aku menurut. Dia disuruh Mami untuk menjaga Naura. Setelah siap, Mami menjemputku. Ini sekitar jam setengah 8 malam. Di ruang tamu yang luas ini sudah duduk seorang om-om setengah tua bermata sipit. Tamu dari Singapura, katanya Mami. Tuan, ini barang baru. Silahkan. Mami Fitri tersenyum genit. Barang baru? Maksudnya apa? Aku mengernyit. Belum selesai berpikir, Mami sudah menyuruhku pergi. Dahlia, antar Om Soh makan malam di restoran anu ya. Iya, Mam. Cuma makan malam kan? Tanyaku memastikan. Iya, jawab Mami mengerling. Lalu aku pun diajak pergi Om Soh dengan mobil dan supirnya. Hari menjelang pagi. Saat aku diantar kembali ke kos Mami Fitri, badanku rasanya remuk dan pegal semua. Aku menangis terseduh. Bukan badanku yang sakit ini yang membuatku menangis, tapi aku sudah dijual oleh Mami Fitri. Tadinya aku berpikir mungkin aku hanya dipekerjakan sebagai escort girl saja. Ternyata tidak. Aku sudah dijual pada Om Soh, lelaki hidung belang dari pulau seberang. Ternyata Mami Fitri adalah seorang germo kelas atas. Pagi itu juga aku langsung berkemas, membawa semua barang-barangku dan Naura. Biarpun aku pernah nakal dan pernah jadi, tapi aku tidak mau dijual. Aku bukan. Kalau aku mau tidur dengan lelaki, itu karena aku mau, bukan karena dijual. Geram rasanya. Dengan bantuan seseorang, aku berhasil mendapatkan kontrakan. Ku bayar dengan semua uang yang kumiliki saat ini. Gak apa-apa, nanti aku bisa cari pekerjaan buat mendapatkan uang. Tapi praktek ternyata tidak semudah membalik tangan. 2 bulan sudah di Batam, aku belum bisa mendapatkan pekerjaan. Apalagi tanpa ijazah. Susah. Ada juga pekerjaan gak sudi aku. Perhiasan yang kumiliki sudah habis ku jual buat makan dan biaya hidupku dengan Naura. Tinggal mobil saja hartaku. Kupikir Naura menjadi bebanku. Aku tidak bisa bekerja full time kalau ada Naura. Gak ada yang ngomong. Aku jadi stres. Naura sering aku marahin sebagai pelampiasan kekesalanku. Aku tidak bisa hidup begini terus. Aku harus kembali ke Jakarta. Di sana duniaku. Aku bisa mencari pria tua kaya raya untuk kujadikan mesin ATM. Di sini pun bisa. Tapi aku tidak betah di sini. Aku harus kembali ke Jakarta sebagai orang yang baru dengan identitas baru, agar polisi atau Niki kalau masih hidup tidak mengenaliku. Tapi semua itu membutuhkan biaya yang tak sedikit, karena aku harus merubah sedikit wajahku. Oplas. Aku bisa jual mobil, tapi masih kurang banyak. Itu mobil biasa, harganya murah. Bibirku mencepik. Ku pandangi Naura yang sedang bermain sendirian di lantai. Aku jadi teringat. Beberapa hari yang lalu, aku membaca sebuah iklan online dari Biro Negeri Seberang. Mereka broker pencari anak dan bayi untuk diadopsi. Menurut keterangan, yang akan mengadopsi adalah orang bule kaya dari Eropa atau Amerika. Why not? Bersambung.